Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Widaragana, mahasiswa P3 dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2020. Pada siang hari ini, saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran saya di kelas 11 Inggris dengan materi menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan matriks. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang anak-anak. Siang, Sir. Siang, Mister. Siang, Sir. Bagaimana keadaannya siang hari ini? Baik. 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 Ya, semoga masih semangat belajar ya, walaupun kita belajarnya siang hari. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada pertama yang harus kita cek, itu adalah kesiapan kalian dalam belajar dulu. Coba semua boleh hidupkan kameranya, nyalakan dulu. Udah, Jessie, kameranya? Nolak, Mister. Oh iya, ada gangguan ya. Untuk seragam, ya semua sudah pakai seragam yang lengkap dan sesuai hari Rabu ya. Nah, kemudian nih ada yang satu bisa lihat, Erik. Masih ya, dari waktu ini rambutnya panjang. Nanti Mister minta dipotong aja, pakai gunting sendiri kalau tidak diizin ke tempat cukur ya Erik ya. Ya, oke, terima kasih Erik. Suara Mister tadi jelas kan? Jelas. Jelas. Oke, berarti dari jaringan sudah aman ya. Supaya kegiatan pembelajaran ini lebih lancar lagi, mari kita berdoa. Semoga kegiatan berjalan lancar ya. Untuk itu Mister minta satu orang pimpin doa dulu. Silahkan. Ya, saya pimpin doa. Ya, terima kasih Cliff. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran materi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, terima kasih Cliff. Nah ini ya, apakah gambarnya sudah tampak di layar? Kelihatan bisa. Sudah. Ya, sudah, berarti aman ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan metode matriks. Nah, di sana dalam LMS, dalam Google Classroom, Mister sudah share di sana ada bahan ajar, kemudian ada LKPD, ada post test, daftar hadir, dan terakhir nanti ada refleksi kegiatan. Nah, untuk yang pertama kali, kalian tadi sudah download bahan ajar dan LKPD-nya, kemudian Mister juga sudah minta buat daftar hadir di sana. Coba Mister cek dulu daftar hadirnya ya. Nah ini ya, sudah tampak di sini. Mister cek daftar hadirnya. Nah, baru 3 anak yang mengisi daftar hadir. Jadi masih kurang nih ya. Jadi harusnya sudah 8 anak yang mengisi, karena kalian sudah berdelapan di sini. Lagi 3 teman kalian tadi sudah dilaporkan tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena ada remedi dari mata pelajaran lain. Oke ya, langsung saja. Kalau kalian yang belum, Mister minta diisi daftar hadirnya ya. Oke, Mister. Oke. Iya, terima kasih. Adapun agenda pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari materi apersepsi yang nanti akan Mister sampaikan. Kemudian selanjutnya, Mister akan menjelaskan sedikit mengenai LKPD yang akan kalian kerjakan nanti dalam kelompok. Seperti itu ya. Kemudian setelah kalian mempelajari, kira-kira tahulah isi LKPD-nya seperti apa. Baru selanjutnya kita hentikan dulu web meeting-nya, kita keluar dari Google Meet, kemudian kita lanjut ke Kaisala. Jadi di Kaisala nanti kita akan berdiskusi mengenai LKPD yang kita. Di sana kalian bisa bertanya, kemudian bisa juga mengomentari pekerjaan teman. Itu ya. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi dalam waktu kurang lebih 20 menit, baru kita lanjut kembali ke web meeting untuk mempresentasikan hasil. Nah, di saat mempresentasikan hasil inilah kesempatan kalian untuk bertanya lebih dalam lagi materi yang kurang kalian kuasai.
Kenapa? Karena di akhir pelajaran nanti kita seperti biasa akan ada kuis penutup. Jadi, Mister akan berikan dua soal. Dua soal itu cerminan dari pembelajaran kita siang hari ini. Ya, itu agenda kita pada siang hari ini. Lanjut, langsung kita masuk ke materi apersepsi. Kita harus mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, adapun materi apersepsinya yang pertama. Oke. Masih ingat nggak kalian bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear ke dalam model matriks? Nah, Mister kasih contoh seperti ini. Ya, udah tampak di layar ya. Jadi ini adalah suatu sistem persamaan linear, dua variabel. Nah, kemudian ada yang masih ingat bagaimana cara mengubah ini ke dalam model matriks? Ada yang masih ingat? Siapa? Cliff, boleh? Silakan, Cliff. Kalau nggak salah itu yang di kolom biru itu berarti sih angka 2, 5, 4, 3. Ya, 2, 5, 4 berapa, Cliff? 3, min 3, minus 3. Iya, minus 3. Kemudian kita buatkan matriks lagi sama dengan matriks gitu ya. Ya, Ya, yang di sini siapa? X dan Y. Betul, ini X, ini Y. Kemudian yang di sini siapa? Hasilnya itu 12 sama min 2. Iya, betul. Ini 12 min 2. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan pertama ya. Jadi ini model matriks dari sistem persamaan linear yang Mister berikan. Nah, kalau kalian masih ingat, bagian matriks yang ini disebut matriks apa? Ada yang masih ingat? Ini disebut Sama. ya, ini disebut matriks utama, benar. Kemudian setelah kita berhasil mengubah ini, itu kita akan menyelesaikan. Jadi kita akan mencari berapa nilai X dan nilai Y di sini. Nah, ada yang masih ingat cara apa saja yang dapat kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang sudah kita ubah ke dalam model matriks? Ada berapa gitu dulu? Ada masih ingat? Ada berapa? 2. Ya, betul, ada 2. Apa saja? Yang pertama? Inverse, metode inverse sama Benar, Alda. Yang pertama ada metode inverse. Selain metode inverse, ada juga metode Kramer ya. iya, metode Kramer. Jadi ada metode inverse, ada metode Kramer. Nah, metode inverse itu kita menggunakan sifat inverse ya. Jika matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B, maka untuk mencari matriks B ini kita gunakan rumus ini ya. Matriks P sama dengan A inverse dikali B. Nah, pertanyaan, bolehkah posisinya ini diubah-ubah? Boleh. Boleh? Benar? Enggak ya? Iya, tidak boleh ya. Tidak boleh diubah. Karena kalau berubah dia akan berbeda hasilnya. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan menggabungkan konsep 1 dan konsep 2 yang tadi kita ingat kembali ke dalam suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan matriks. Nah, di mana di sini kita diberikan suatu permasalahan kontekstual, kemudian langkah selanjutnya kita apakan? Kita ubah ke bentuk persamaan linear. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita Hana mungkin, Hana? Habis kita ubah ke bentuk sistem persamaan linear, kita ubah ke bentuk apa? Pakai metodenya tadi nggak sih, Mister? Sebelum itu ada lagi. Kita harus ubah apa lagi? Ke matriksnya. Iya, kita buat model matriksnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ubah ke model matriks, kemudian selanjutnya baru yang tadi dibilang Hana. Apa, Hana?
Wah, pakai sifat determinan atau inverse. Iya, betul ya. Dengan menggunakan sifat determinan atau inverse. Selanjutnya baru kita selesaikan permasalahan yang diminta. Nah, sebelum lanjut lagi, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama itu adalah mampu membentuk model matriks dari suatu permasalahan kontekstual. Kemudian yang kedua adalah mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan determinan atau inverse matrix. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyusun algoritma penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks. Nah, maksud dari tujuan yang ketiga ini adalah nanti jika kalian ketemu soal, kalian sudah tahu langkah pertama apa yang harus kalian lakukan, selanjutnya apa lagi. Jadi itu Mister maksud dengan langkah algoritma. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa. Nah, adapun permasalahan yang akan kita pelajari pada siang hari ini akan ada 2 permasalahan yang Mister tayangkan dalam bentuk video sehingga kalian bisa lebih paham, oh ternyata matriks ini bisa untuk menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Nah, selain Mister tayangkan di sini, di LKPD juga sudah Mister sediakan. Di sana kalian bisa cek linknya, ada link YouTube-nya juga di sini. Untuk soalnya ini, kalian bisa cek di sana ya. Langsung saja untuk yang pertama, permasalahan matematika yang pertama. Oke. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya?
Ya, seperti itu permasalahan yang pertama ya. Jadi kalau kita ambil ringkasan itu ada si Doni, dia ketemu dengan Dea dan Om Fajar. Dea dan Om Fajar sama-sama membeli permen dan donat. Nah, tapi mereka berdua tidak mengetahui harga satuannya, sehingga Doni kalau ingin membeli 3 permen 3 donat, dia tidak bisa langsung tahu oh berapa habis uangnya. Sehingga kita di sini bisa membantu Doni dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode matriks. Nah, seperti itu ya. Jadi, seperti ini yang akan kalian lakukan dalam LKPD. Yang pertama, kalian buat model matematikanya. Seperti ini. Kemudian setelah buat model matematikanya, selanjutnya buat model matriksnya. Setelah model matriksnya ada, baru selesaikan dengan metode determinan atau inverse. Dan terakhir baru buat kesimpulan. Seperti itu permasalahan pertama ya. Lanjut permasalahan kedua. Nah, permasalahan kedua di YouTube ada, kalian boleh buka linknya juga. Nah, jadi seperti ini. Ini hampir kasus kita sehari-hari ya. Hai semua, kalian pada makan apa dan berapa harganya? Kalau gua sih makan nasi pakai ayam sama telur harganya 16.000. Kalau ini nasi pakai telur dan mie harganya 11.000. Kalau yang ini nasi pakai mie sama ayam 14.000. Cukup gak ya kalau mau makan nasi pakai ayam, telur, dan mie? Nggak tahu deh. Setahu gue sih kalau nasinya aja 3.000. Jadi untuk kasus yang kedua ini kita akan membantu Winsberly untuk sama dia membeli nasi isi ayam, isi telur, isi mie, tapi dia tidak tahu harga satuannya juga ya. Nah, biasanya ini terjadi di rumah makan, benar nggak? Ya. Kan kita tidak mengetahui harga satuan makanan yang kita pesan. Nah, itu kegunaan dari matriks. Jadi kita bisa selesaikan permasalahan tersebut dengan cara menghitung ya. Oke, sama nanti langkah untuk yang kedua ini sama dengan yang pertama, cuman bedanya nanti dia tidak terlalu terbingung untuk yang kedua ya. Nah, oke, seperti itu. Ariel tadi sempat nonton videonya ya. Nah, jadi biar tidak menguap, mungkin kita bisa langsung mengerjakan LKPD di kelompoknya ya. Jadi selanjutnya kita akan berdiskusi di Kaizala. Oke. Nah, Mister tadi sudah bagi 2 kelompok, silahkan kalian berdiskusi. Baik, Mister. Oh, ya baik, Mister. Baiklah, silahkan kalian berdiskusi, waktunya 20 menit. Ya, silahkan berdiskusi dulu. Terima kasih. Mister. Dasar. Ya, oke, terima kasih kita sudah berkumpul kembali. Tadi kita ada ngaret sedikit waktunya ya. Nah, kemudian langsung saja untuk permasalahan pertama. Nah, Mister persilakan untuk tadi siapa yang bersedia? Ada ya? Alda. Yap, ya. Oke, baik Alda. Mister persilakan untuk presentasi. Mister buka dulu. Nah, ini ya, Alda sudah masuk. Ini pekerjaannya. Bagaimana? Apakah terlihat di gambar? Ada ya? Tampak di layar? Pak. Oke, tampak.
Oke, silahkan Alda. Mungkin Mister sedikit gini ya, Alda ya. Nah, nanti mungkin jangan pakai pensil, ternyata pensilnya nggak kelihatan ya. Atau mungkin karena fotonya agak gelap ya. Iya. Iya, kalau begitu langsung Mister persilahkan Alda untuk tampil. Ya, untuk menjawab nomor 1 ini, saya menggunakan dua metode. Di sini ada metode inverse dan metode determinan atau metode Cramer disebutnya. Jadi sebelum masuk menggunakan metode ini, pertama kita tulis untuk linear ya. Jadi itu 3x plus 2y sama dengan 15.000. Lalu ada 4x plus 6y sama dengan 36.000. Lalu setelah membuat bentuk linearnya, saya buatnya itu bentuk matriksnya. Jadi itu ada matriks itu ada 3, 2, 4, 6. Lalu ada di sebelahnya ada x dan y. Lalu sama dengan matriks 15.000 dan 36.000. Setelah membuat model itu, lalu kita barulah menghitung menggunakan metodenya. Yang pertama ada metode inverse, seperti yang telah tertulis di sana, AP sama dengan B. Jadi nanti P sama dengan A inverse kali B. P-nya itu adalah matriks XY sama dengan A inverse itu jadinya 3, 2, 4, 6 inverse. Lalu untuk B-nya itu yang 15.000 dan 36.000. Lalu jadinya 3, 2, 4, 6 inverse. Lalu untuk B-nya itu yang 15.000 dan 36.000. Lalu nanti dihitung nih menjadi 1/10 matriks 6, 3, 6, 2, 6 min 2, min 4, 3. Lalu dikali 15.000 dan 36.000. Lalu sama dengan untuk lalu 1/10 dikali min lagi 18.000 dan 48.000. Lalu setelah itu jadinya nanti 18.000/10 dan juga 48.000/10. Jadi nanti untuk X-nya itu sama dengan 1.800 dan Y-nya itu sama dengan 4.800. Setelah itu masuk pada metode determinan atau metode Cramer-nya. Seperti sebelumnya ditulis lagi matriks 3, 2, 4, 6. Lalu sebelahnya ditulis X, Y, lalu sama dengan 15.000 dan 36.000. Lalu di bawahnya ditulis D sama dengan matriks 3, 2, 4, 6. Dihitung ya, hasilnya sama dengan 10. Lalu di bawahnya menentukan DX-nya sama dengan bentuknya jadi seperti 15.000, 36.000, 2 dan 6. Hasilnya itu sama dengan 18.000. Lalu setelah DX-nya ada DY, itu sama dengan matriks 3, 15.000, 4, 36.000. Jadi sama dengan hasilnya itu sama dengan 48.000. Setelah menentukan DX, DY-nya itu lalu menentukan X dan Y-nya. Menentukan X-nya itu sama dengan DX per D. Jadi 18.000/10 itu jadi 1.800. Habis itu setelah X-nya ditemukan lalu Y-nya sama dengan DY per D. Jadi itu 48.000/10 itu sama dengan 4.800. Ya. Segitu aja Alda ya. Nomor 1. Yap. Bagaimana, ada apa untuk soal nomor 1? Setuju saya, Mister. Setuju. Benar jawabannya. Saya mau nanya, bukannya pertanyaannya itu apakah uang yang dimiliki sama Doni ini cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat di toko yang sama? Coba Alda, kira-kira jawaban yang benar bagaimana Alda?
Atau teman yang lain? Ariel, Hana, boleh. Jesse, Indra, Erik, atau Bagus? Saya ingin izin menanggapi. Jadi dari pertanyaan apakah dengan uang yang dimiliki Doni apakah cukup untuk membeli 3 donat dan 3 permen? Yaitu kita mesti memasukkannya lagi ke dalam soalnya tersebut, yaitu 1.800 dikali 3 ditambah 4.800 dikali 3, dan jika ditotalkan hasilnya 9.800, yang berarti uang Doni cukup untuk membeli 3 donat dan 3 permen. Berapa? Coba boleh diulang? Hasil dari penjumlahan tersebut adalah 19.800. Oh, 19.800. Kenapa ini bisa cukup? Karena uang Doni 20.000, jadi masih sisa 200 rupiah. Cukup. Iya. Seperti itu. Liv, bagaimana? Oke. Alda, bagaimana Alda? Dari kelompok 1? Iya, Alda? bisa. Iya. Bisa ya? Bisa. Oke. Itu soal nomor 1. Berarti kesimpulannya adalah uang yang dimiliki Doni cukup. Nah, kecuali Doni ke tempat kuenya naik motor. Tidak cukup uangnya ya. Kenapa tidak cukup? Ada yang tahu nggak? Bensinnya. Bukan bensinnya. Iya, bayar parkir 1.000 ya. Jadi kembaliannya cuma 200. Bagus sekali Indra. Oke, nah itu dia ya. Mister minta semuanya boleh mic-nya di on-in dulu. Kita kasih applause dulu untuk semuanya ya. Oke, kita kasih applause untuk Alda dan yang lainnya sudah menjawab soal ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas presentasinya. Mister tegaskan kembali. Jadi dalam soal ini ya yang sering mengecoh siswa ya. Ketika siswa itu hanya menjawab berapa Y. Sedangkan yang ditanya itu bukan hanya menanyakan berapa X, berapa Y. Dalam kasus ini dia tanya adalah apakah uangnya cukup untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Baik soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Oke, Erik ada gangguan sinyal sepertinya ini, dia ada keluar ya. Nah, itu yang harus kalian hati-hati ya. Jangan lupa bahwa kalau ada soal cerita, kalian selalu cermati apa yang ditanya dan apa yang diminta di sana. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Bisa. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari keduanya, yang terakhir adalah kita tadi di tujuan pembelajaran adalah kita mampu apa? Membuat langkah algoritmiknya. Oke. Oke. Lanjut ya. Setelah kita membahas tadi LKPD, lanjut kita sekarang masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya ada 2 ya. Yang pertama adalah apa manfaatnya, kemudian yang kedua langkah algoritmik menyelesaikannya bagaimana. Nah, untuk itu Mister kasih kesempatan untuk kalian membuat kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Mister persilahkan. Manfaat yang saya dapetin Mister setelah Mister menjelaskan itu yang pertama sih yang saya dapat untuk bisa jual beli, sistem jual beli. Ya. Apalagi kira-kira? Ya, saya nambahin ya. Kesimpulan yang saya bisa dapetin atau manfaatnya apa sih dari belajar ini tuh, pastinya juga kita bisa pakai ini dalam sandi rahasia ya. Iya, nah itu yang sudah pertemuan sebelumnya ya. Selain itu apa lagi? Ini misal saya tambahkan untuk buat programmer. Ya, untuk programmer ya. Jadi bilangan biner nanti ada 10101 gitu ya. Jadi itu sangat berguna
untuk kehidupan kita tanpa kita sadari ya. Jadi dari sini Mister harap kalian tahu manfaatnya matriks. Jadi kalian juga bisa mungkin dari setelah belajar matriks ada yang bercita-cita jadi programmer mungkin barangkali, atau ada yang ingin menjadi ahli ekonomi mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut ini ya kesimpulan kegiatan kita tadi. Nah, jadi untuk manfaat matriks bisa untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang tadi dibilang Hana, bisa membuat sandi rahasia tadi klip, kemudian tadi Hana juga bilang menentukan harga barang, dan di sini kurang yang ditambahkan Ariel juga bisa untuk membuat suatu program gitu ya. Oke, lanjut kesimpulan yang kedua, algoritma menyelesaikan masalah kontekstual dengan matriks ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks menggunakan algoritma itu kita bisa menggunakan 4 langkah. Jadi yang pertama, kita bisa membuat model matematika dengan bentuk sistem persamaan linear. Lalu kedua, dengan persamaan tersebut kita membuat model matriksnya. Lalu ketiga, menyelesaikan dengan sifat determinan atau inverse matrix. Dan keempat, menyelesaikan permasalahan yang minta. Iya, oke, benar sekali. Klip, tepuk tangan lu yang lainnya boleh ya. Terima kasih. Tadi Alda juga. Oke, jadi kesimpulannya bahwa untuk menyelesaikan masalah kontekstual itu, pertamanya kita buat model matematikanya, habis itu buat model matriksnya, selesaikan dengan determinan atau inverse, kemudian terakhir adalah menyelesaikan permasalahan yang diminta. Nah, langkah keempat nih yang sering dilupakan. Oke, gitu pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, waktu masih sisa, kita akan gunakan untuk kuis untuk mengecek seberapa dalam pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kuis nanti kalian bisa lihat di ini ya, Google Classroom kalian. Nah, ya, oke, kuis nanti bisa kalian cek di sini, di post test di sini ya. Kemudian jangan lupa nanti boleh hari ini, boleh besok kalian mengisi redaksi kegiatan akhir besok ya. Kemudian untuk post test, Mister ada berikan waktu maksimal 20 menit. Jadi post test kalian tinggal buka nanti di sana, kemudian pastikan buka dengan Google Chrome. Nah, kerjakan 2 soal ini. Sebelum kalian lanjut mengerjakan, pembelajaran ini akan Mister akhiri. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, Mister harap kalian tahu manfaatnya. Tadi sudah, kemudian kalian tahu langkah-langkah mengerjakannya. Kemudian setelah kalian mengetahuinya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang mungkin sedikit hampir mirip dan ada yang berbeda juga dari soal yang Mister berikan. Kemudian tidak lupa Mister ingatkan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang berlaku, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan atau urgent ya. Nah, kemudian lanjut, setelah kalian mempelajari ini, nanti di bahan ajar, Mister sudah siapkan di sana ada latihan, ada PR juga untuk kalian kerjakan. Sedikit PR-nya cuman untuk lebih lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, seperti itu. Mungkin Mister cukupkan sampai di sini, Mister akhiri. Sebelum kalian lanjut ke post test hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Mister ajarkan dan kalian bisa mengerjakan post testnya. Oke, untuk itu berdoa, Mister persilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, terima kasih Indra. Selamat mengerjakan post test. Mister persilahkan kalian live dari Google Meet ini.
Terima kasih. Makasih, Sir. Mister. Makasih, Sir. Mister. Thank you.